Di dunia yang kita kenal, tak semua cerita berakhir dengan jawaban. Ada kisah-kisah yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Selamat datang di Pasti Horor. Jangan lupa nyalakan lampu dan pastikan Anda tidak sendirian. Di tengah kota kecil yang tenang berdiri sebuah hotel tua bernama Hotel Mawar. Bangunannya tidak terlalu besar, tetapi memiliki arsitektur klasik yang membuatnya tampak elegan, sekaligus misterius. Dengan tarif yang terjangkau dan lokasi strategis, Hotel Mawar menjadi pilihan populer bagi pelancong, pasangan muda, dan pekerja yang singgah sementara. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari hotel ini. Meskipun tampak biasa di siang hari, suasana berubah saat malam tiba. Lorong-lorongnya menjadi sunyi, suara angin yang menerpa jendela terasa lebih mencekam, dan hawa dingin seringkali membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan yang jelas. Pengunjung sering memuji staf hotel yang ramah, kamar yang bersih, dan pemandangan dari lantai atas yang menghadap ke kota. Namun tak jarang ada komentar ganjil yang muncul. Beberapa tamu mengaku mendengar suara langkah di lorong padahal tidak ada orang. Ada pula yang merasa seperti diawasi ketika mereka sendirian di kamar. Malam di Hotel Mawar selalu terasa panjang. Lampu-lampu di koridor berkedip sesekali, menambah suasana aneh yang sulit dijelaskan. Di beberapa sudut, aroma bunga mawar tercium samar-samar, seperti jejak sesuatu yang tidak kasat mata. Namun, semua itu dianggap sebagai kebetulan atau imajinasi. Penduduk lokal jarang membahas tentang hotel tersebut, meskipun mereka tahu tempat itu memiliki cerita yang tidak pernah diungkap secara langsung. Yang jelas, siapapun yang pernah bermalam di sana akan membawa pulang kenangan yang sulit dilupakan. Bukan tentang fasilitasnya, melainkan tentang sesuatu yang tak kasat mata, tetapi begitu nyata. Para tamu yang datang tidak pernah tahu bahwa di balik pintu-pintu kamar yang tenang, ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan dan menunggu. Kisah pertama dialami oleh dua pemuda, Dava dan Reina. Dava dan Reina memutuskan menginap di Hotel Mawar setelah menempuh perjalanan panjang dari luar kota. Dengan harga yang murah dan lokasi yang strategis, hotel itu tampak seperti pilihan yang sempurna. Kamar yang mereka pilih berada di lantai 3, menghadap ke arah taman kecil yang gelap, diterangi hanya oleh beberapa lampu temaram. Setelah check-in, mereka naik ke kamar dengan membawa rasa lelah bercampur antusiasme. Dava seperti biasanya sibuk bercanda untuk mencairkan suasana. Namun, Reina merasa ada yang ganjil sejak pertama kali mereka memasuki hotel. Suasana lorong terasa terlalu sepi dan aroma samar seperti bunga melati tercium di udara. Meskipun tidak ada tanaman melati di sekitar hotel. "Kamu nggak merasa hotel ini aneh?" tanya Reina pada Dava. "Aneh kenapa? Biasa aja. Udah, jangan parno, lagian kita cuma pengen nginep semalam." Setelah menyantap makan malam ringan yang mereka bawa, Dava memutuskan untuk mandi, sementara Reina bersantai di tempat tidur, menggulir ponsel untuk menghabiskan waktu. Namun baru beberapa menit Dava masuk kamar mandi, Reina mendengar suara ketukan di pintu. Reina berbisik sendiri, "Cepet banget, baru juga masuk." Dia melangkah menuju pintu. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dengan perasaan ragu, Reina membuka pintu
sedikit. Di luar berdiri seorang wanita muda mengenakan gaun merah ketat yang sangat pendek, dengan belahan dada yang mencolok. Namun, rambut hitam panjangnya terurai dan senyumannya begitu menggoda. Matanya menatap Reina dengan tajam seperti menusuk langsung ke jiwa. Dengan suara lembut dan nada genit, "Malam, Mbak. Apa saya boleh masuk? Dingin sekali di luar." Reina terpaku. Wanita itu memiliki kecantikan yang tidak biasa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Wajah wanita itu terlihat terlalu pucat, hampir seperti patung porselen. Reina mencoba tersenyum, tapi canggung. "Maaf, Mbak, saya nggak kenal Anda." "Kenapa? Enggak, kita bisa saling kenal kan?" saut wanita itu. Reina segera menutup pintu dengan tergesa. Ketukan di pintu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan berulang-ulang, seolah-olah wanita itu tidak mau pergi. Reina berteriak ke kamar mandi dengan nada panik. "Dava, cepetan keluar, ada orang aneh di luar." Dava keluar dengan handuk melilit pinggangnya, wajahnya bingung. Ketukan di pintu berhenti seketika. "Siapa sih?" "Room service," Reina menjelaskan dengan suara gemetar, dan Dava dengan rasa penasaran membuka pintu lebar-lebar. Lorong di luar sudah kosong, tidak ada tanda-tanda siapapun yang baru saja berdiri di sana. Dava mengejek, "Ah, kamu aja kali yang tahu, lagian siapa juga yang mau berdiri di lorong segini malam-malam." Reina tidak menjawab, tapi hatinya berdebar. Ia tahu ada yang ia lihat nyata. Malam semakin larut, jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Reina yang tidak bisa tidur hanya berbaring memandangi langit-langit kamar sambil membaca dan mencoba menenangkan pikirannya. Dava di sebelahnya sudah terlelap dengan napas yang teratur. Sama sekali tidak menyadari keresahan Reina, namun suasana malam itu terasa tidak biasa. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bau samar melati kembali tercium, kali ini lebih pekat. Reina memejamkan mata mencoba berpikir positif, hingga tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di lorong. Awalnya pelan, teratur seperti orang yang sedang berjalan santai. Tetapi semakin lama langkah itu terdengar mendekat, seperti tepat di depan pintu kamar mereka. Reina berbisik dalam hati, "Apa mungkin tamu lain? Tapi kenapa berhenti di depan kamar kita?" Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih pelan tapi berirama, seolah mengetuk dengan penuh kesabaran. Reina menoleh ke arah pintu, berharap Dava bangun, tapi pria itu tetap tertidur nyenyak. Ketukan itu berubah menjadi suara gemerisik, seperti ada seseorang yang menggesekkan kukunya di pintu kayu. Ketika Reina hendak membangunkan Dava, sebuah suara lirih terdengar, seperti seseorang sedang tertawa pelan di lorong. Suara itu meskipun pelan, memiliki nada menggoda yang membuat Reina merinding. Ia memberanikan diri untuk duduk dan mengamati pintu. Wanita itu bersuara lembut dari balik pintu, "Buka, Mbak, aku cuma mau masuk sebentar, dingin sekali di luar." Reina merasa dadanya sesak. Suara itu terdengar seperti suara wanita yang tadi sore mengetuk pintu. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suara itu seperti berbisik langsung ke telinganya, padahal pintu masih tertutup. Lalu tanpa ada yang menyentuhnya, gesekan pintu kamar mulai bergerak perlahan, seperti ada yang mencoba masuk. Reina tersentak, memeluk Dava dengan erat sambil berbisik keras, "Dava, bangun, bangun cepat." Dava bergeming, tapi perlahan mulai terbangun sambil menggosok matanya. "Kenapa sih, Re? Aku capek banget." Sebelum Reina sempat menjelaskan, suara ketukan itu tiba-tiba berhenti.
Suasana menjadi hening, terlalu hening seperti seluruh suara malam lenyap seketika. Reina mencoba mengatur napasnya, berharap semuanya hanya ilusi. Namun ketika ia menoleh ke sudut kamar, matanya terbelalak ngeri. Di sana berdiri sosok wanita yang sama seperti sebelumnya, dengan gaun merah ketat yang memamerkan tubuhnya. Rambutnya panjang hitam terurai menutupi sebagian wajahnya. Namun kali ini senyumnya terlihat jauh lebih menyeramkan, melengkung terlalu lebar hingga tampak tiada alami. Wanita itu melangkah maju perlahan dengan suara genit. "Dingin di luar, Mbak. Boleh aku bergabung di sini?" Reina mencoba mengundurkan tubuhnya, tapi seolah-olah tempat tidur itu menahannya untuk bergerak. Wanita itu melangkah mendekat, menggesekkan kukunya ke dinding, menciptakan suara yang membuat telinga terasa perih. Wanita itu mengiringkan kepala masih dengan senyum yang lebar. "Atau mungkin aku temani yang di sebelahmu aja?" Reina berteriak dalam hati, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Wanita itu terus mendekati, lalu duduk di tepi ranjang. Tubuhnya begitu dekat hingga Reina bisa merasakan dinginnya udara yang menyertai sosok tersebut. Wanita itu menatap Reina dalam-dalam dengan suara berbisik. "Aku dulu juga seperti kamu tahu, sampai aku akhirnya di sini menunggu teman-teman baru untuk menemaniku." Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan tangan ke arah Dava, seolah hendak menyentuh wajahnya yang masih tertidur. Reina dengan seluruh keberaniannya langsung menarik selimut dan mengguncang tubuh Dava dengan kuat. Menangis berteriak histeris, "Dava, bangun, tolong, bangun sekarang!" Dava akhirnya terbangun, langsung menyalakan lampu kamar saat cahaya memenuhi ruangannya. Wanita itu lenyap dengan sekejap, tidak ada jejak keberadaannya, hanya udara dingin yang masih menyelimuti kamar. Dava bingung menatap Reina yang pucat. "Rey, ada apa sih? Kamu mimpi buruk ya?" Reina tidak menjawab, ia hanya duduk sambil memeluk lututnya, wajahnya penuh ketakutan. Ia tahu apa yang ia lihat bukanlah mimpi, itu nyata, dan ada sesuatu di hotel yang jauh lebih menyeramkan daripada yang bisa Dava pahami. Reina berbisik dengan suara gemetar, "Kita harus pergi dari sini sekarang juga." Namun malam itu belum sepenuhnya berlalu, dan Reina merasa bahwa wanita itu masih mengawasi mereka. Ada perasaan yang tak terlihat membebani udara di dalam kamar, seolah-olah sesuatu yang tidak kasat mata menyelimuti mereka dengan tatapan dingin yang menusuk. Setiap bayangan di sudut kamar tampak lebih pekat dari biasanya, menciptakan siluet aneh yang memancing imajinasi liar Reina. Tidak ada yang berani memejamkan mata, khawatir ketika membukanya lagi wanita itu muncul di hadapannya. Suara kipas angin yang berputar terdengar seperti bisikan halus di telinganya, dan setiap kali tirai jendela bergerak tertiup angin, bayangannya memantul di dinding dengan bentuk yang menyerupai sosok wanita bergaun merah. Reina memeluk lututnya lebih erat, memandangi setiap sudut ruangan dengan mata lebar. Hatinya berdebar kencang saat tiba-tiba terdengar bunyi seperti langkah kaki pelan di langit-langit kamar. Suaranya berirama, berjalan mondar-mandir, semakin lama semakin jelas. Reina berbisik pada dirinya sendiri, "Dia belum pergi, dia masih di sini mengawasi kita." Dava yang mulai terganggu dengan sikap Reina mencoba menenangkan dirinya meskipun raut wajahnya mulai menunjukkan kebingungan. Dava berusaha santai tapi terdengar gugup. "Udah Rey, itu cuma suara dari lantai atas, mungkin ada tamu lain." Namun Reina tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Hotel itu terlalu sunyi sejak awal mereka datang.
Tidak ada tanda-tanda tamu lain, bahkan resepsionis pun terlihat nggak berbicara terlalu lama. Saat ia menatap cermin besar di dinding, sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di sana, pantulan cermin terlihat bayangan samar wanita bergaun merah. Dia berdiri di belakang Dava, menunduk dengan senyuman menyeramkan yang tampak lebih lebar dari sebelumnya. Reina dengan suara tercekat menunjuk. "Dava, di belakangmu ada dia." Dava menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Namun saat ia melihat ke arah cermin, matanya melebar. Bayangan itu tetap ada seperti menempel di refleksi. Meskipun ruang nyata di belakangnya kosong, Dava berbisik dengan suara serak. "Apa-apaan ini?" Bayangan wanita itu mulai bergerak, seolah berjalan mendekati cermin tapi tetap berada dalam refleksi. Senyumannya perlahan berubah menjadi seringai lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak manusiawi. Reina tidak tahan lagi. Dengan keberanian yang tersisa, ia menarik Dava keluar dari tempat tidur. Reina panik dengan suara hampir menangis. "Kita nggak bisa tinggal di sini. Kita harus pergi sekarang juga." Mereka berlari keluar kamar. Tidak peduli barang-barang yang ia tinggal. Lorong hotel yang seharusnya gelap kini terasa lebih mencekam. Suara lain terdengar mengikuti mereka, lebih ringan tapi jelas, seperti seseorang yang berlari tanpa sepatu. Saat mereka mencapai tangga darurat, Reina menoleh ke belakang. Wanita itu bergaun merah kini terlihat berdiri di ujung lorong, menatap mereka dengan kepala sedikit miring seperti sedang menikmati rasa takut mereka. Wanita itu berbisik dengan jelas di telinga mereka, "Mau pergi? Tapi aku belum selesai bermain." Reina dan Dava mempercepat langkah mereka, menuruni tangga tanpa henti, namun suara tawa wanita itu terus membuntuti, menggema di dinding sempit tangga darurat. Reina merasakan setiap detik berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Ketika mereka akhirnya mencapai lobi, suasana kembali sunyi. Tidak ada staf hotel, tidak ada tamu lain, hanya keheningan yang menusuk. Namun Reina tahu, meskipun mereka telah keluar dari kamar, malam itu belum benar-benar berakhir. Perasaan mengerikan itu tetap ada mengikuti mereka seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan. Dan di luar jendela lobi, samar-samar terlihat sosok wanita bergaun merah berdiri di bawah lampu jalan. Tersenyum lebar seperti melambaikan tangan pelan seolah mengucapkan selamat tinggal, atau mungkin sebuah janji untuk kembali. Keesokan paginya, suasana kamar terasa jauh lebih dingin daripada malam sebelumnya. Reina terbangun dengan tubuh gemetar. Dalam tidurnya, ia merasa seperti ada seseorang yang membelai rambutnya, meski kamar itu seharusnya hanya dihuni mereka berdua. Sementara itu, Dava duduk di sofa dengan wajah cemas. Ia mengaku bermimpi aneh tentang wanita yang terus memanggil namanya dari balik pintu. Namun, alih-alih suara lembut, panggilan itu terdengar bisikan yang kasar dan menyeramkan. Dava mengusap wajahnya bingung. "Reina, aku nggak tahu kenapa, tapi aku juga merasa ada yang aneh banget di sini. Kayak ada sesuatu yang nggak kelihatan tapi nyata." Tidak mau tinggal lebih lama, mereka segera berkemas dan memutuskan untuk check out lebih awal dari jadwal. Ketika keluar dari kamar, mereka merasa diawasi. Lorong hotel yang panjang dan kosong terasa seperti dipenuhi tatapan-tatapan tak terlihat. Aroma bunga melati kembali tercium, kali ini lebih kuat, membuat Reina merasa mual. Saat berjalan menuju lobi, Reina memperhatikan deretan foto tua yang dipajang di dinding. Foto-foto itu menunjukkan sejarah hotel, pembangunannya, para tamu yang menginap di sana, hingga acara-acara besar yang pernah diadakan di sana. Namun, salah satu foto membuat
langkah Reina terhenti dalam foto hitam putih itu. Terlihat sekelompok wanita berpose di depan hotel. Di tengah kelompok itu berdiri seorang wanita dengan gaun merah yang sangat familiar. Wajahnya yang tersenyum lebar membuat darah Reina semakin membeku. Reina menunjuk dengan tangan gemetar. "Dava, itu dia, wanita yang aku lihat tadi malam." Dava mendekat untuk melihat lebih jelas. Awalnya ia menyangkal, namun ada sesuatu di mata wanita itu terasa tidak wajar. Meski foto itu sudah sangat tua, sorot matanya terasa hidup, seolah-olah sedang menatap langsung ke arah mereka. Dava berbisik dengan nada cemas, "Apa ini? Hotel ini pernah ada sesuatu?" Ketika mereka sampai di meja resepsionis, Reina tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia memberanikan diri bertanya kepada resepsionis, seorang wanita parubaya yang terlihat ramah. "Maaf mbak, cuma penasaran, hotel ini sudah beroperasi sejak kapan ya?" Resepsionis tersenyum tipis. "Oh, Hotel Mawar sudah berdiri sejak lebih dari 30 tahun lalu kak. Tempat ini dulunya terkenal sebagai salah satu hotel yang paling ramai di kota ini." Reina melirik Dava, merasa ragu untuk bertanya lebih jauh, tetapi ia tidak bisa menahan diri. "Apa ada kejadian aneh yang pernah terjadi di sini?" Resepsionis wajahnya sedikit berubah, senyum menghilang. "Kejadian aneh? Oh, itu hanya cerita lama. Banyak tamu sering mendengar suara-suara atau melihat bayangan. Tapi tenang saja, semua itu hanya cerita. Hotel ini aman kok." Namun, nada suara resepsionis itu tidak meyakinkan. Mereka menyelesaikan proses check-out dengan cepat, tapi rasa tidak nyaman terus membayangi. Saat mereka berjalan keluar, Reina menoleh sekali ke arah lobi. Sekilas, ia merasa melihat sosok wanita dalam gaun merah berdiri di sudut ruangan. Senyum menggoda yang sama menghiasi wajahnya. Namun, ketika ia mengedipkan mata, sosok itu sudah tidak ada. Di luar hotel, udara pagi terasa menyegarkan, tetapi Reina merasa tercekik oleh ketakutan. Reina berbisik pada dirinya sendiri, "Kenapa aku merasa wanita itu masih mengawasi kita?" Dava menghela napas panjang. "Udahlah Reina, jangan dipikirin lagi. Yang penting kita keluar dari sini dengan selamat." Namun, baik Dava maupun Reina tahu, pengalaman di Hotel Mawar akan terus menghantui mereka. Hotel itu menyimpan sesuatu yang gelap, dan mereka bersyukur tidak tinggal lebih lama untuk mengetahuinya. Ketika mobil mereka melaju meninggalkan hotel, Reina menoleh ke belakang untuk terakhir kali. Di salah satu jendela lantai 3, ia yakin melihat sosok wanita bergaun merah berdiri, melambai perlahan dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Kisah pengunjung berikutnya adalah Pak Budi, pengusaha kaya yang suka menikmati hidup. Pak Budi, seorang pengusaha parubaya yang sudah sukses, dikenal di kalangan koleganya sebagai pria yang suka menikmati hidup. Di balik wajahnya yang berkarisma, ia punya kebiasaan genit terhadap wanita, terutama yang lebih muda. Ketika perjalanan bisnis membawanya di kota kecil itu, ia memilih Hotel Mawar karena tarifnya murah dan letaknya strategis. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Pak Budi memesan makan malam di kamarnya, lalu bersantai di atas ranjang sambil menonton televisi. Ia mengenakan pakaian santainya, kaos tipis dan celana pendek, dengan perut sedikit buncit terlihat jelas. Saat ia mulai mengantuk, terdengar suara ketukan pelan dari pintu kamar. "Ah, siapa malam-malam begini? Room service lagi." Ia membuka pintu tanpa curiga. Di hadapannya berdiri seseorang wanita muda dengan rambut panjang, hitam legam, mengenakan gaun mini berwarna merah. Senyumnya begitu manis, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Malam Pak, apa saya boleh masuk sebentar?"
Saya merasa tidak enak badan, mungkin butuh sedikit teman ngobrol. Pak Budi terdiam sejenak. Matanya memindai wanita itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perasaannya sempurna. Tubuhnya proporsional. Ada aura sensual yang memancarkan darinya. Naluri genitnya langsung aktif. Pak Budi tersenyum lebar, mencoba terlihat ramah. Wah, malam-malam begini kok sendirian, Mbak? Masuk aja, saya sudah lagi bosen sendiri di sini. Wanita itu melangkah masuk dengan anggun. Aroma bunga mawar bercampur dupa menguar di tubuhnya, membuat Pak Budi semakin terpesona. Wanita itu duduk di tepi ranjang, menyilakan kaki dengan gerakan pelan yang hampir seperti menari. Sendiri itu kadang menyenangkan, Pak, tapi kadang juga membosankan. Bapak sering sendiri? Pak Budi tertawa kecil, duduk di kursi sambil mengusap dagu. Ah, kalau ada teman cantik seperti Mbak, mana mungkin saya bosan. Wanita itu tertawa kecil, suaranya menggoda dan lembut, membuat Pak Budi semakin terjerat. Ia tidak menyadari bahwa ruangan terasa semakin dingin. Wanita itu mendekat, menatap Pak Budi dengan mata yang tajam. Bapak suka teman seperti saya, yang cantik dan setia menemani sampai kapanpun. Pak Budi tersenyum nakal. Tentu saja, Mbak. Kalau Mbak mau, saya bisa jadi teman baik untuk malam ini, atau lebih lama lagi. Wanita itu hanya tersenyum, lalu berdiri perlahan menggerakkan tubuhnya, menyadari sesuatu yang aneh. Gaun wanita itu tampak seperti robek di bagian pinggir, memperlihatkan kulit pucat dengan bekas luka menganga. Pak Budi mencoba mengabaikan hal itu, tetapi tatapannya terus tertuju pada bekas luka yang tampak semakin jelas. Wanita itu berbisik lembut di telinga Pak Budi. Bapak tahu, di hotel ini banyak cerita, banyak yang datang untuk menikmati malam. Tapi tidak semua bisa pulang dengan selamat. Pak Budi mulai merasa merinding, tetapi nafsunya menutupi rasa takutnya. Ah, Mbak ini bisa aja. Cerita-cerita begitu bikin saya nggak fokus. Hehe. Wanita itu tersenyum lebar, tapi senyum itu perlahan berubah menjadi menyeramkan. Bibirnya tampak terlalu lebar, giginya menguning, dan matanya berubah menjadi gelap. Pak Budi mundur dengan panik, tapi wanita itu bergerak cepat, berdiri di hadapannya sambil memegang bahunya dengan cengkeraman dingin. Bapak suka menggoda wanita. Bagaimana kalau saya menemani Bapak selamanya? Pak Budi berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Wanita itu mendekatkan wajahnya, dan dari sudut matanya Pak Budi melihat tubuh wanita itu mulai membusuk dengan luka-luka besar yang meneteskan cairan hitam. Ampun, saya salah, jangan ganggu saya. Wanita itu tertawa keras, suaranya melengking seperti jeritan ribuan orang. Tiba-tiba lampu kamar mati, suasana berubah menjadi gelap. Pak Budi merasa seperti ditarik ke dalam kehampaan. Tawa wanita itu menggema di seluruh ruangan, seolah datang dari segala arah. Suaranya semakin lama semakin mengerikan, seperti melintasi dimensi waktu, mengantarkan dinding-dinding kamar yang sempit. Pak Budi terdiam, tubuhnya kaku, merasakan hawa dingin merayap dari ujung kaki hingga puncak kepalanya. Ia mencoba bergerak, tetapi seolah tubuhnya terjebak dalam keadaan beku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Dalam gelap ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada angin dingin yang tiba-tiba terhembus, tetapi anehnya angin itu terasa sangat berat, seakan membawa badan yang tidak terlihat. Di sekitar tubuhnya ia mendengar suara bisikan lembut, seperti suara wanita yang berbisik dari jarak yang sangat dekat. Namun terdengar di telinga Pak Budi seperti teriakan keras. Apa yang kau inginkan, Pak? Kau yang menggoda kami, bukan?
Kau yang datang dengan niat kotormu, sekarang saatnya membayar. Pak Budi merasakan napasnya semakin sesak. Suara itu datang dari segala arah, menekan jantungnya dengan cara yang sangat menakutkan. Ia ingin berteriak, tapi bibirnya seakan terkunci rapat. Suara wanita itu melingkupi seluruh ruangan, menjadi semakin bising, seolah-olah ribuan orang yang tertahan di dalam kamar tersebut bersatu dalam satu teriakan yang membuat telinga Pak Budi berdenging. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, Pak Budi merasa tubuhnya seperti melayang. Ia merasakan dorongan yang tidak terlihat menariknya lebih jauh ke dalam kehampaan. Tanpa bisa melihat apapun, ia merasa ada sesuatu yang menarik kakinya, menggerakkan tubuhnya, menarik lebih dalam ke ruang yang tidak terbatas. Suara semakin serak, penuh aneh wanita itu. Kau sedang terperangkap, tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kita semua terperangkap di sini, Pak. Terperangkap dalam dosa-dosa kita, dalam keinginan kita yang tidak pernah terpuaskan. Pak Budi merasakan tubuhnya mulai bergerak, seolah-olah ia sedang ditarik dalam suatu lubang gelap. Tangannya berusaha meraih sesuatu apapun yang bisa membantunya keluar. Namun hanya ada udara dingin yang semakin menekan tubuhnya. Dia mendengar derap langkah di sekelilingnya, langkah-langkah yang berat bagikan sosok yang sedang mendekat. Suara wanita itu menjadi sangat dekat, hampir di telinga Pak Budi. Jangan lari, Pak. Kami sudah menunggumu. Kami akan menemanimu selamanya. Dengan sekuat tenaga, Pak Budi berusaha melawan, tapi tubuhnya terasa lemas. Saat itu, ia mendengar suara gerakan cepat di sekitar. Sesuatu yang mendekat dengan suara cepat. Pak Budi menoleh. Namun, yang ia lihat hanya bayangan gelap yang mulai menyelimuti tubuhnya, membuatnya semakin tenggelam dalam ketakutan yang tak terkatakan. Wanita itu dengan suara penuh godaan, meskipun ada kesedihan yang menggeram di baliknya. Kau pikir kau bisa pergi? Kau pikir kau bisa selamat dari kami? Semua yang datang ke sini harus membayar, dan kau sudah terlalu jauh. Tiba-tiba sebuah tangan dingin yang sangat kuat menarik leher Pak Budi, menahannya dengan cengkeraman yang hampir menghancurkan tenggorokannya. Matanya terbelalak, berusaha mencari cahaya, namun hanya ada kegelapan yang tak berujung. Tubuhnya semakin terjerat, seolah-olah ada ribuan tangan yang merayap di sekujur tubuhnya, menariknya lebih dalam ke dalam ruangan yang tidak bisa ia lihat, tapi ia bisa rasakan. Pak Budi terengah-engah, tubuhnya merasa semakin berat dan tak bisa bergerak. Keadaan itu seolah membuatnya tenggelam dalam kegelapan tanpa ujung. Lalu di tengah ketakutan yang mencekam, suara tawa wanita itu kembali terdengar. Kali ini tawa wanita itu terdengar lebih dekat, lebih menyeramkan dan penuh ancaman. Kau akan jadi bagian dari kami, Pak, selamanya. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Saat itu, dalam kekalutan dan ketakutan yang luar biasa, Pak Budi merasakan suatu perubahan. Cahaya yang sangat samar mulai muncul dari ujung ruang gelap tersebut, dan sosok buram yang tidak dapat dilihat jelas mulai mendekat. Ia adalah cahaya yang memberi sedikit harapan, tapi entah bagaimana Pak Budi merasakan bahwa itu juga bisa menjadi jurang terakhir baginya. Semua jalan menuju takdir yang tidak bisa dia hindari. Cahaya mulai memudar, namun Pak Budi masih merasa seperti terjebak di tempat yang tidak ada akhirnya. Ia mulai merasa tubuhnya semakin dingin, seperti tubuhnya sendiri mulai menghilang ke dalam ruang yang sangat gelap. Tempat yang penuh dengan arwah wanita terperangkap dalam dosa
hasrat yang tak pernah terpuaskan. Pak Budi terbangun keesokan harinya dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Ia duduk di lantai kamar hotel dikelilingi oleh bau apek yang tajam. Seolah udara itu sendiri terasa kotor. Lampu kamar hotel yang mati semalam kini menyala dengan redup, memberikan cahaya yang samar. Pandangannya kabur, matanya terfokus pada langit-langit, berusaha mengumpulkan ingatannya. Saat ia mencoba bangkit, tubuhnya lemas dan tak bertenaga. Ada perasaan berat yang meliputi dada. Seolah-olah ia baru saja melarikan diri dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dibayangkan. Pikirannya tentang wanita itu, tentang senyuman yang berubah menjadi senyum penuh ancaman, dan tentang mata yang kosong terus menghantui. Pak Budi merasa kepalanya berdenyut dan tubuhnya masih merasakan dingin yang menusuk. Ia ingat betul bagaimana wanita itu dengan wajah pucat dan tubuh yang mulai membusuk mendekatinya. Dengan langkah-langkah cepat, selamanya suara wanita itu terus bergema di benaknya. Selamanya kata-kata itu seperti terngiang tanpa henti. Pak Budi berbicara dengan dirinya sendiri. Apa yang terjadi malam itu? Itu bukan hal biasa, itu bukan hanya wanita nakal yang menggodaku. Dia bukan wanita biasa, dia membawa kutukan. Pak Budi menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan dirinya. Semua rasa percaya dirinya tentang dunia yang tidak bisa ia kendalikan runtuh begitu saja. Ia sadar selama ini hanya memandang wanita sebagai objek kesenangan semata, tanpa memikirkan konsekuensinya. Ia terlalu terlena dalam godaan duniawi hingga akhirnya tersesat dalam permainan yang sangat berbahaya. Saat itu, ia melangkah keluar dari kamar. Staf hotel yang melihatnya tampak ragu-ragu. Mereka bertanya apakah baik-baik saja, tapi Pak Budi hanya mengangguk lemah, tidak sanggup mengatakan apapun. Ia segera membayar tagihan dan meninggalkan hotel tanpa menoleh lagi. Di luar udara terasa sangat cerah, namun Pak Budi merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi di setiap langkahnya. Bayangan wanita itu dengan gaun merah yang robek, luka-luka menganga di tubuhnya, dan senyumnya yang penuh kematian, terus menghantui dan bersembunyi di balik cahaya matahari. Ia tahu bahwa kejadian semalam bukan hanya mimpi buruk, itu nyata dan terlalu nyata. Pak Budi berbicara pada dirinya sendiri dengan suara yang gemetar. Apa yang aku lakukan semalam ini? Semua godaan itu hanya sementara. Aku bisa mendapatkan apa yang aku mau. Tapi ini lebih dari sekedar kekuatan atau uang. Ini kutukan. Di perjalanan pulang, Pak Budi merasa seolah setiap sudut kota memandangnya dengan curiga. Ia melihat wanita yang ia temui dengan rasa takut, berusaha menghindari pandangan mereka. Dalam hatinya ia merasa seperti telah mengganggu dunia yang seharusnya ia hormati. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Pak Budi tidak pernah kembali lagi ke Hotel Mawar. Ia tidak lagi merasa nyaman dengan kehidupan yang dulu, yang dipenuhi dengan wanita-wanita yang hanya menjadi objek pemuas nafsu. Setiap kali bertemu wanita muda, wajah wanita dari hotel itu muncul dalam bayangannya. Setiap senyuman yang ia lihat selalu teringat senyum yang mengerikan wanita itu yang berujung pada kegelapan. Pak Budi mulai menarik diri dari dunia sosialnya. Menjauhi segala bentuk godaan, ia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di kantor dan menghindari tempat-tempat yang dulu ia kunjungi, tempat-tempat di mana godaan bisa dengan mudah menjebaknya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia memperbaiki kesalahan masa lalunya, tetapi setiap malam ia selalu terbangun dengan perasaan yang dingin menyelimuti tubuhnya, dan suara tawa wanita itu yang masih terngiang di telinganya. Beberapa bulan kemudian, Pak Budi merasa semakin terisolasi. Ia mulai merasakan gangguan yang aneh
mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Bayangan wanita itu muncul dalam tidurnya, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Bahkan ketika ia berada di rumah, ia merasa seolah ada seseorang yang mengintipnya, menunggu untuk mengambilnya. Pak Budi bersikap dengan putus asa. Aku sudah cukup, tolong berhenti. Aku menyesal. Namun tak ada yang bisa menghapus bayangan itu. Tak ada yang bisa mengusir suara-suara itu. Pak Budi akhirnya mulai merasa bahwa kutukan di hotel mewah telah menjangkau hidupnya. Ia tidak bisa lagi lari dari apa yang telah ia lakukan, dari nafsu yang telah membawanya ke dalam permainan bahaya ini. Di suatu malam setelah berbulan-bulan menderita, Pak Budi menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu pasti di mana ia pergi atau apa yang terjadi padanya. Hanya ada kabar dari orang-orang sekitar bahwa ia pernah terlihat mondar-mandir di hotel mawar, seolah-olah mencari sesuatu atau seseorang. Hotel ini seolah tak henti menjadi kisah mistis tentang wanita itu. Kejadian demi kejadian seolah ada masalah dari hotel tersebut. Hotel Mawar, meskipun tempatnya tampak seperti hotel biasa bagi pengunjung yang datang menginap, memiliki sejarah gelap yang telah lama terlupakan. Di balik dinding-dinding yang sudah mulai usang dan cat yang mulai pudar, tersembunyi kisah tragis para wanita yang dulunya bekerja di sana. Mereka bukan sekedar pekerja biasa. Mereka adalah korban dari sistem yang memperdagangkan tubuh mereka demi uang. Beberapa dari mereka tidak pernah bisa keluar hidup-hidup dari dunia itu. Pak Slamet, seorang penjaga hotel yang telah bekerja di sana lebih dari 20 tahun, adalah salah satu saksi bisu yang mengetahui lebih banyak dari yang ia inginkan. Dulu sebelum hotel ini jadi seperti sekarang, banyak wanita yang datang ke sini. Mereka tidak benar-benar bekerja sebagai pelayan biasa. Saya sendiri sempat terlihat mereka bekerja sebagai penghibur malam. Para wanita yang terjebak dalam dunia kelam. Pak Slamet bercerita dengan suara berat, seperti ada rasa takut yang mengendap dalam dirinya. Hotel Mawar yang dulu terkenal sebagai tempat hiburan bagi para pria-pria yang datang dengan tujuan tertentu, lambat laun mulai bergeser ke cerita yang lebih umum ketika bisnis tersebut dilarang. Namun, meskipun manajemen hotel sudah mencoba mengubah citra tempat itu, bayangan-bayangan masa lalu masih terus menghantui. Seiring berjalannya waktu, para wanita tersebut mulai menghilang satu persatu. Banyak dari mereka yang meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, dari kekerasan, kecelakaan, dan bahkan bunuh diri. Namun cerita tentang mereka tidak pernah sampai di permukaan. Semua itu terkubur dalam kegelapan malam bersama dengan tubuh mereka yang tidak pernah ditemukan. Suatu malam yang tak terlupakan, ketika Pak Slamet tengah bertugas menjaga pintu belakang, ia mendengar suara tawa yang menggema di sepanjang lorong. Awalnya ia mengira hanya suara angin, atau mungkin tamu yang sedang bercanda. Tetapi saat ia melangkah lebih dekat ke lorong yang sunyi, ia melihat sosok wanita berdiri di ujung koridor, mengenakan gaun putih yang compang-camping. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan tatapan kosong yang menembus Pak Slamet. Matanya seperti hidup dan mulutnya sedikit terbuka, seolah hendak mengucap sesuatu. "Ada apa denganmu? Kenapa kamu masih ada di sini?" Namun, sebelum Pak Slamet sempat melangkah lebih lanjut, wanita itu menghilang dengan sekejap, hanya meninggalkan bau bunga mawar yang menyengat di udara. Pak Slamet menghindari lorong itu sejak saat itu, meskipun ia tahu bahwa hotel itu masih terus beroperasi. Dan tidak semua pengunjung tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian di sana. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang mulai berpendapat bahwa para hantu itu dalam pencariannya untuk keadilan dan tak pernah berhenti mengganggu hotel
dan tamu-tamu yang datang. Hantu-hantu wanita yang mati dalam penderitaan itu percaya bahwa mereka harus menuntut balas, bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi untuk semua wanita yang telah tertangkap dalam dunia yang penuh kekejaman ini. Mereka ingin orang-orang tahu bahwa mereka bukan sekedar makhluk yang datang tanpa tujuan, melainkan roh yang memiliki pesan. Salah satu pengunjung yang pernah menginap di hotel dan mengalami kejadian mengerikan mengungkapkan bahwa malam itu ia merasa seperti ada yang menuntutnya untuk berbicara. Di tengah malam, terbangun dan mendengar seorang wanita menangis keras, memanggil namanya. Saya merasa seperti ada sesuatu yang menarik saya. Saat saya bangun, saya melihat wajah wanita yang penuh darah. Dia menatap saya dengan mata kosong dan berkata, "Kamu tidak bisa lari." Saya hampir tidak bergerak, seperti ada sesuatu yang menahannya. Saat wanita itu menghilang, pengunjung itu merasa tubuhnya sangat lelah dan goyah. Pada saat yang sama, sebuah suara mengalun di udara, seperti suara gamelan yang jauh terdengar. Namun, suara itu semakin jelas, semakin mendalam, seperti ada pesan yang ingin mereka sampaikan. Seperti sebuah peringatan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari keadilan yang mereka cari. Menurut beberapa cerita lokal yang lebih dalam, bukan hanya wanita-wanita yang tewas di hotel itu, tetapi juga jiwa mereka yang belum mendapatkan keadilan. Mereka tidak bisa pergi karena kehidupan mereka yang terpaksa dihentikan secara tragis. Tak jarang para pengunjung hotel akan merasakan kehadiran mereka dalam bentuk hantu-hantu yang tampil cantik, tetapi saat diperhatikan lebih dekat, wajah mereka seperti rusak, penuh dengan luka, bercak darah. Mereka menggoda, namun niat mereka bukan untuk memanjakan, melainkan untuk menuntut balas. Suara wanita itu tertawa, langkah kaki yang terlihat hingga bayangan-bayangan yang melintas cepat, semua menjadi bagian dari pengalaman mistis di Hotel Mawar. Tidak jarang para tamu mendengar suara gamelan, suara lirih seperti seorang wanita menyanyikan lagu lama, atau bahkan suara perdebatan keras yang tiba-tiba muncul dari kamar-kamar yang seharusnya kosong. Hantu-hantu yang mengelilingi Hotel Mawar bukanlah sekedar penampakan yang menakutkan. Mereka adalah simbol dari ketidakadilan dan penderitaan yang telah lama terkubur. Mereka datang dengan tujuan yang jelas, untuk menuntut keadilan bagi mereka yang telah mati dalam kehinaan dan ketidakberdayaan. Keberadaan mereka yang mengganggu para tamu yang datang bukan tanpa alasan. Setiap kali seseorang menginap di hotel itu, mereka mengingatkan dunia tentang tragedi yang terjadi di balik dinding-dinding yang terlupakan itu. Hotel Mawar mungkin terlihat seperti tempat yang biasa, namun setiap kamar, setiap lorong, setiap sudutnya dipenuhi kenangan para wanita yang telah hilang. Mereka tidak akan pergi sampai mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, atau keadilan. Di balik pesona dan harga murah, Hotel Mawar menyimpan kisah tragis yang tak pernah selesai. Terkubur dalam sejarah kelam, hantu-hantu wanita yang dulunya hanya menjadi korban, kini menjadi penjaga malam yang menunggu tamu baru. Mereka tak akan pernah pergi sampai keadilan mereka terwujud. Jangan pernah buka pintu hotel ini terlalu lebar. Kadang yang datang bukanlah pengunjung, tetapi mereka yang sudah lama menunggu.